Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Guru hebat. Hari ini saya berkesempatan melakukan pendampingan individu 4 bersama Ibu Sri Rahmanita, CGP Angkatan 6 dan Guru DBIP di SMK Negeri 1 Gunung Meriah. Fokus pendampingan kali ini adalah untuk mengobservasi pembelajaran di dalam kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan PSE. Selama berdiskusi pra-observasi, banyak pembicaraan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Melakukan pembelajaran berdiferensiasi bukanlah berarti bahwa guru harus mengajar dengan 32 cara yang berbeda untuk mengajar 32 orang murid. Bukan pula berarti bahwa guru harus memperbanyak jumlah soal untuk murid yang lebih cepat bekerja dibandingkan yang lain. Pembelajaran berdiferensiasi juga bukan berarti guru harus mengelompokkan yang pintar dengan yang pintar dan yang kurang dengan yang kurang. Bukan pula dengan memberikan tugas yang berbeda untuk setiap anak. Pembelajaran berdiferensiasi bukanlah sebuah proses pembelajaran yang semrawut yang gurunya kemudian harus membuat beberapa perencanaan pembelajaran sekaligus, di mana guru harus berlari ke sana kemari untuk membantu si A, si B, atau si C dalam waktu yang bersamaan. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang bertoleransi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah terkait dengan: yang pertama, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, namun juga murid-muridnya. Kedua, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Bagaimana guru akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Misalnya, apakah ia perlu menggunakan sumber yang berbeda, cara yang berbeda, dan penugasan serta penilaian yang berbeda. Ketiga, bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Bagaimana guru memastikan setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang proses belajar mereka. Keempat, manajemen kelas yang efektif. Bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas, sehingga walaupun murid melakukan kegiatan yang mungkin berbeda-beda, namun kelas tetap dapat berjalan secara efektif. Yang kelima adalah penilaian berkelanjutan. Bagaimana guru menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya, murid mana yang sudah lebih dahulu mencapai tujuan belajar yang ditetapkan dan kemudian menyesuaikan rencana dan proses pembelajaran. Selanjutnya mari kita bahas seberapa penting pembelajaran sosial emosional yang dilakukan di dalam kelas. Pembelajaran sosial emosional atau biasa disebut dengan PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas di sekolah. Pembelajaran sosial emosional memungkinkan murid memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan sikap positif pada aspek sosial emosional. Tujuan pembelajaran sosial emosional adalah: yang pertama, pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi. Yang kedua adalah menetapkan dan mencapai tujuan positif. Ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain.
Keempat, membangun dan mempertahankan hubungan. Kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab. Ruang lingkup pembelajaran sosial emosional pada rutin dilaksanakan di luar waktu belajar akademik. Terintegrasi dalam mata pelajaran, dapat dilakukan di setiap proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. 5 kompetensi pembelajaran sosial emosional menurut Castle. Yang pertama adalah kesadaran diri berkait dengan pengelolaan emosi. Kedua adalah pengelolaan diri berkait dengan pengelolaan emosi dan fokus. Yang ketiga adalah kesadaran sosial. Yang keempat adalah keterampilan sosial. Dan yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan siswa berkembang sesuai dengan kodrat alam. Sebagai guru, memiliki visi pencapaian ini. Guru sebagai pemimpin pembelajaran menuntun segala kodrat anak agar anak selamat dan bahagia, memiliki profil pelajar Pancasila, dan suasana pembelajaran well-being dengan tujuan akhir merdeka belajar. Dalam pembelajaran sosial emosional dapat mencapai pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran berkolaborasi dalam mencapai tujuan belajar. Oleh karena itu, dibutuhkan pengelolaan emosi, suhu lingkungan belajar, saling menghargai, berempati. Setiap individu memiliki tanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Untuk mencapai pembelajaran berdiferensiasi, setiap individu harus memiliki kesadaran penuh, mengenal emosi diri dan emosi orang lain, sehingga tercipta suasana yang menyenangkan agar dapat mencapai tujuan merdeka belajar. Pembelajaran berdiferensiasi dapat melatih murid untuk memiliki kesadaran penuh dalam berinteraksi sesama individu, sehingga memiliki kompetensi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran sosial emosional yang diawali dari diri seorang guru yang kemudian diintegrasikan dalam pembelajaran berdiferensiasi yang diselenggarakan oleh guru akan lebih mendorong terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Dalam praktik pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan, idealnya guru juga dapat mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di dalamnya. Mengapa demikian? Sebab melalui pembelajaran sosial emosional, guru akan dapat memperbaiki pola pikir dirinya dan juga muridnya sehingga akan lebih positif dalam memandang kepada diri maupun lingkungannya, juga proses belajar yang dilalui sehingga dapat mengoptimalkan proses pembelajaran yang berlangsung. Di samping itu, melalui pembelajaran sosial emosional, guru dan murid akan bersama-sama belajar untuk terampil mengelola diri dan menjalin interaksi sosial yang positif sehingga dapat mengurangi timbulnya konflik baik di dalam diri guru atau murid maupun antara guru dengan murid. Konflik yang dapat diminimalisir ini dimungkinkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan merangsang tumbuhnya karakter-karakter positif pada guru maupun murid yang merupakan bekal awal terwujudnya profil pelajar Pancasila. Melalui integrasi PSE ke dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, secara tidak langsung guru mengajak murid untuk membiasakan diri melakukan hal-hal yang baik dan berlatih untuk dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab yang tentunya sangat bermanfaat bagi murid di masa yang akan datang. PSE ini merupakan soft skill yang secara tidak langsung dibiasakan sehingga murid akan tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, mandiri, dan bertanggung jawab.
Pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodir kebutuhan belajar murid, kemudian dilengkapi dengan PSE yang memberikan bekal keterampilan hidup bagi murid, secara tidak langsung memudahkan guru dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, sebab orientasi utama dari proses pembelajaran yang berlangsung adalah murid itu sendiri. Guru yang dapat menerapkan kedua pembelajaran, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan PSE, tentunya sudah mempraktikannya kepada diri sendiri, sehingga lebih dapat berempati dan memahami akan kebutuhan muridnya yang selanjutnya dilaksanakan dalam proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran yang berlangsung menjadi lebih menyenangkan dan sesuai dengan keharapan murid sebagai wujud pembelajaran yang berpihak kepada murid. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.